Hari ini, kamu akan mendengar sebuah kisah menyentuh hati. Cerita tentang seorang TKW, tenaga kerja wanita, sederhana yang tetap memilih jujur meski dalam kondisi sulit. Karena satu tindakan kecil mengembalikan dompet majikannya, hidupnya berubah total, hingga ia menerima hadiah tak terduga, dinikahi oleh anak majikannya sendiri. Cerita ini memang fiktif, tapi dibuat seolah nyata agar kita semua bisa mengambil hikmahnya. Bahwa kejujuran, meski tampak sepele, bisa menjadi kunci datangnya takdir indah dari Allah. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, silakan tulis komentarmu di bawah. Bagikan pendapatmu. Apakah kamu percaya kejujuran masih dihargai di zaman sekarang? Jangan lupa like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Selamat mendengarkan. Angin gurun berhembus pelan, menyapu wajah Siti yang sedang berdiri di balkon lantai 2 rumah majikannya. Sinar matahari sore memantul dari dinding marmer rumah besar itu. Di negeri asing yang jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah, Siti menjalani hari-harinya sebagai pembantu rumah tangga. Sudah hampir 2 tahun ia bekerja di keluarga Hussein, seorang pengusaha kaya keturunan Timur Tengah yang terkenal disegani. Siti tidak banyak bicara. Ia dikenal pendiam, rajin, dan selalu menjalankan tugasnya tanpa mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lain. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci baju, semuanya ia kerjakan dengan sabar dan teliti. Namun jauh di dalam hatinya, ada rindu yang tak pernah padam. Rindu kepada ibu di kampung, rindu suara adik-adiknya, rindu bau tanah basah setelah hujan. Sore itu, ketika ia sedang menyiram bunga di halaman depan, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria muda keluar dari mobil sambil membawa koper. Wajahnya tampak lelah tapi berwibawa. Itu adalah Tuan Fadil, putra sulung dari majikannya, yang baru saja kembali dari London setelah bertahun-tahun kuliah di sana. "Assalamualaikum," sapa Fadil ramah sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Tuan," jawab Siti sambil sedikit menunduk. Fadil hanya mengangguk lalu masuk ke rumah. Tapi tanpa disadari, sesuatu jatuh dari saku jasnya saat ia membuka pintu. Sebuah dompet berwarna coklat tua. Siti memandangi dompet itu dari kejauhan. Ia tidak langsung mengambilnya. Langkahnya pelan, penuh hati-hati. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar, ia memungut dompet itu. Ketika ia membuka sedikit bagian dalamnya untuk mencari identitas, matanya terbelalak. Di dalamnya ada uang tunai berlembar-lembar, kartu bank, dan beberapa surat penting yang ia tidak mengerti isinya karena ditulis dalam bahasa asing. Jantung Siti berdegup kencang. Ini bukan dompet biasa. Isinya bisa membuat hidup seseorang berubah. Tapi tanpa pikir panjang, ia menutup kembali dompet itu rapat-rapat. Dengan langkah ringan tapi hati yang gelisah, ia menuju ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja dekat pintu masuk. Tak ada yang melihatnya. Tak ada yang tahu. Malamnya, saat keluarga besar berkumpul untuk makan malam, suara Tuan Hussein meninggi. "Siapa yang menyentuh dompet Fadil?" serunya. Semua pembantu berhenti bergerak. Fadil berdiri dengan wajah cemas. Ia baru saja menyadari dompetnya hilang. "Aku lupa menyimpannya setelah masuk." "Itu sangat penting, Ayah. Ada dokumen bisnis di dalamnya," kata Fadil sambil menghela napas. Siti berdiri dengan tenang di sudut dapur. Ia maju perlahan, menunduk, lalu berkata dengan suara lembut, "Maaf Tuan, saya menemukannya jatuh di dekat pintu siang tadi. Sudah saya letakkan di meja tamu." Semua mata tertuju padanya. Hening. Lalu Fadil melangkah cepat ke meja yang dimaksud. Dan benar saja, dompet itu ada di sana. Tak berkurang satu lembar pun. Semua isi tetap utuh. Mata Tuan Hussein menyipit. Ia menatap Siti lama sekali, seakan sedang menilai sesuatu lebih dalam dari sekadar jawaban sederhana. "Terima kasih, Siti," ucapnya singkat. Tapi tatapan itu, tatapan yang tak biasa. Seolah dari situ, jalan hidup Siti akan mulai berubah. Keesokan paginya, suasana rumah keluarga Hussein terasa berbeda. Siti merasa ada yang diam-diam mengawasinya. Para pembantu lain mulai berbisik-bisik saat ia lewat.
Ada yang menatap kagum, tapi tak sedikit yang curiga. Ah, paling juga pura-pura jujur. Siapa tahu dia yang ambil duluan, bisik Rania, pembantu dapur yang memang sejak awal tak pernah suka pada Siti. Namun Siti tak menggubris. Ia tetap bekerja seperti biasa. Mencuci piring, menyapu lantai, dan menyiram tanaman. Tapi ada perasaan asing yang mengganggu hatinya. Ia merasa rumah itu mendadak lebih dingin, bukan karena suhu, tapi karena pandangan mata orang-orang di sekitarnya. Sore harinya, saat ia sedang membersihkan ruang kerja Tuan Hussein, tiba-tiba ia dipanggil masuk ke ruang keluarga. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Di sana sudah duduk Tuan Hussein, istrinya, dan Fadil. Wajah mereka serius, tapi tidak tampak marah. "Silakan duduk, Siti," kata Nyonya Hussein dengan suara lembut tapi tegas. Siti duduk perlahan, menunduk sopan. Tangannya gemetar sedikit. "Aku ingin bertanya sesuatu," ujar Tuan Hussein. "Kenapa kamu tidak langsung memberitahu saat menemukan dompet Fadil?" Siti mengangkat wajahnya sedikit. Matanya jernih, tapi sorotnya penuh rasa hati-hati. "Saya takut mengganggu, Tuan. Saya hanya seorang pembantu. Jadi saya pikir cukup saya letakkan saja di tempat yang mudah ditemukan." Hening beberapa saat. Kemudian Fadil tersenyum. "Itu sangat bijak, Siti. Tapi kamu tahu, tidak semua orang akan melakukan itu. Banyak yang akan memilih diam dan menyimpan." Siti hanya menunduk. Ia tidak merasa istimewa atas apa yang ia lakukan. Ia hanya percaya, apa yang bukan miliknya, tidak boleh ia ambil. Tanpa diduga, Tuan Hussein berdiri dan menatap putranya. "Ayah punya rencana. Fadil, kamu setuju?" Fadil mengangguk perlahan. Tatapannya berpindah pada Siti. Tatapan yang tak seperti biasanya. Ada rasa hormat di dalamnya. Dan sesuatu yang lebih, tak bisa dijelaskan. "Mulai hari ini," ujar Tuan Hussein, "kamu akan diberi tugas berbeda. Kamu tidak lagi hanya menjadi pembantu. Aku ingin kamu membantu Nyonya di butik. Aku ingin kamu belajar. Siti, aku melihat sesuatu dalam dirimu." Siti tercengang. Suaranya tercekat. Ia tidak mengerti kenapa sebuah tindakan kecil bisa mengubah nasib seperti ini. Tapi belum sempat ia bicara, Nyonya Hussein menyambung. "Kamu punya tangan yang halus, mata yang teliti. Kita akan mulai dari hal-hal kecil. Tapi ini adalah awal." Tak hanya itu, Fadil pun menambahkan, "Dan kalau kamu mau, aku ingin kamu ikut dalam beberapa pertemuan bisnis kami. Aku ingin kamu belajar lebih banyak." Siti hanya bisa menunduk, menahan haru. Ia tak pernah bermimpi sejauh ini. Tapi hari itu, langkah hidupnya berpindah jalur. Dari dapur yang sempit, menuju ruang-ruang luas yang penuh peluang. Namun di balik semua itu, Siti tak tahu. Ada mata lain yang memperhatikannya dengan iri. Dan sebuah rencana diam-diam mulai disusun. 3 minggu berlalu sejak Siti mulai membantu di butik milik Nyonya Hussein. Setiap pagi ia menyusun kain sutra, menata maneken, dan memeriksa jahitan gaun pesanan pelanggan istimewa. Jemarinya terasa hidup ketika menyentuh benang emas dan mutiara. Di sela kesibukan, Fadil sering datang membawa dokumen, mengajarinya membaca kontrak sederhana, lalu tertawa ringan saat Siti menyimak dengan dahi berkerut. Pancaran kagum di mata Fadil kian sulit disembunyikan. Namun Siti memilih menunduk setiap kali merasakannya. Iri mulai merasuk ke hati Rania. Ia mengintip dari balik pintu kaca butik, menyaksikan Siti menerima pujian Nyonya karena menyelamatkan gaun pengantin mahal yang hampir terjatuh ke lantai. Setelah jam kerja usai, Rania menyeret 2 pembantu lain ke sudut dapur. Suaranya berbisik tapi beracun. Ia menaburkan kabar palsu bahwa Siti tengah mendekati Fadil demi harta. Desas-desus itu merayap cepat bagai asap, menghantui koridor rumah. Malamnya, Siti menemukan sapu tangannya robek di kamar, dan bros peraknya hilang. Ia hanya menghela napas, menutup pintu perlahan, lalu berdoa memohon kekuatan pada Allah. Keesokan harinya, butik dibuat gempar. Kalung berlian pesanan tamu kerajaan yang hendak diambil sore itu lenyap dari kotak kaca.
Nyonya menjadi pucat. Pekerja butik panik membalikan tiap laci. Rania berlagak cemas sambil melirik Siti. Tak sampai 1 jam, satpam menemukan kalung itu terselip di bawah tumpukan kain di meja potong tempat Siti biasa bekerja. Suasana menegang. Beberapa pasang mata menuding diam-diam. Tuan Hussein dipanggil. Fadil datang dengan wajah menegang. Siti berdiri di tengah ruangan. Dadanya berdebar. Mata jernihnya tampak terluka. Tetapi ia tak mampu membela diri karena memang tidak tahu apa-apa. Fadil menatap semua orang lalu berkata tenang. Namun suaranya mengandung bara. Jangan ada vonis sebelum bukti. Ia meminta izin ayahnya untuk menyelidiki sendiri. Tuan Hussein mengangguk berat. Dalam diam, Rania menggenggam kedua tangan, gemetar antara takut dan rasa puas. Di luar butik, matahari meredup di balik dinding kota, menandai awal malam panjang yang akan menentukan nasib Siti. Fadil menolak makan malam-malam itu. Ia mengurung diri di ruang kerja dengan tumpukan rekaman CCTV yang dimintanya secara pribadi dari toko perhiasan dan butik. Wajahnya kaku, fokus. Setiap detik rekaman ia putar ulang, memperhatikan gerak tubuh para pekerja, arah tatapan mata, hingga pergerakan tangan yang mencurigakan. Di luar, angin malam meniup ranting pohon palem hingga menari di balik jendela. Sementara itu, Siti duduk sendiri di kamar kecilnya. Ia memandangi bingkai foto ibu yang diselipkannya di bawah kasur. Ada keinginan untuk menangis, tapi ia tahan. Ia tahu, hidup di negeri orang tidak selalu adil, tapi kejujuran tak boleh ditawar. Dalam hatinya, ia hanya ingin nama baiknya kembali. Ia tidak butuh pujian, apalagi sanjungan. Ia hanya tidak ingin difitnah. Kalung itu bukan miliknya. Ia bahkan tidak pernah berani menyentuh lemari perhiasan. Menjelang tengah malam, pintu kamar Siti diketuk. Ternyata Fadil. Wajahnya serius, tapi tidak marah. Ia memberi isyarat agar Siti mengikutinya ke ruang tamu. Di sana sudah ada Tuan dan Nyonya Hussein, serta 2 orang penjaga toko perhiasan yang sebelumnya sempat mengantar kalung itu. Mereka semua duduk, menunggu sesuatu. Fadil berdiri di depan layar besar yang telah disambungkan ke laptop. Ia memutar rekaman CCTV, menunjuk satu bagian yang diperlambat kecepatannya. Perhatikan jam 14.36 siang, ucapnya tenang. Di layar, terlihat Rania masuk ruang penyimpanan dengan alasan mengambil kain. Beberapa menit kemudian, tangannya tampak menyelipkan sesuatu di tumpukan kain di dekat meja potong. Siti bahkan tidak ada di ruangan saat itu. Semua terdiam. Napas Nyonya Hussein tercekat. Tuan Hussein mengetukkan jari ke meja. Keras sekali. Fadil mematikan video dan menatap Rania yang dipanggil masuk tanpa peringatan. Gadis itu menunduk. Tubuhnya bergetar. Aku tidak berniat buruk. Aku merasa tidak adil. Gumam Rania dengan suara bergetar. Dia cuma pembantu. Tapi semua perhatian sekarang padanya. Dia bahkan dekat dengan Tuan Fadil. Tuan Hussein memotong, suaranya dingin. Cukup. Rania akhirnya dipulangkan malam itu juga. Tanpa suara, tanpa salam perpisahan. Tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Nama baik Siti sempat tercoreng, hatinya sempat diguncang. Meski kebenaran terungkap, luka tetap tertinggal. Fadil menatap Siti setelah semua orang bubar. Maaf. Aku terlambat membelamu. Siti hanya mengangguk kecil. Yang penting, Allah tidak tidur. Fadil tersenyum tipis. Dan kejujuranmu telah menyelamatkan lebih dari sekadar reputasimu. Ia menyelamatkan hatiku dari prasangka. Perkataan itu membuat Siti terdiam. Hatinya bergetar, tapi ia tak menjawab apapun. Ia hanya memalingkan wajah, menatap langit malam di luar jendela. Ia tidak tahu bahwa malam itu, sebuah keputusan besar sedang dipertimbangkan dalam sunyi oleh seseorang yang tidak ia sangka. 3 hari setelah kejadian itu, suasana rumah kembali normal. Tapi ada yang berubah dari cara Fadil memandang Siti. Pandangannya kini lebih hangat, namun tetap menjaga batas. Siti pun mulai kembali tertawa kecil saat bercanda dengan nyonya di butik, walau bayang-bayang peristiwa itu masih membekas. Suatu pagi,
Siti dipanggil ke ruang makan. Ia agak gugup karena biasanya hanya pelayan yang ke sana, bukan dirinya. Saat ia tiba, seluruh keluarga sudah duduk rapi. Tuan Hussein duduk di tengah dengan wajah yang lebih lembut dari biasanya. Di sebelahnya, Nyonya Hussein tersenyum tenang, dan Fadil duduk dengan tangan menggenggam sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Siti menunduk dalam-dalam. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Tuan Hussein mengangguk pelan. "Duduklah, Siti. Ini bukan tentang pekerjaan." Siti perlahan duduk. Ia merasa degup jantungnya terdengar sampai ke telinga. Hening sejenak sebelum akhirnya Fadil berdiri dan maju selangkah ke depan. Ia membuka kotak kecil itu, dan terlihat sebuah cincin mungil bermata satu. Bukan cincin mewah, tapi tampak dipilih dengan hati-hati. "Siti," ucap Fadil pelan tapi jelas. "Aku tahu ini mungkin mengejutkan. Tapi aku tidak ingin menunda apa yang hatiku yakini. Kamu bukan hanya perempuan jujur. Kamu juga perempuan yang membuatku ingin menjadi laki-laki yang lebih baik." Siti membeku. Matanya membesar. Nafasnya tidak teratur. Tuan Hussein menyambung dengan suara berat tapi penuh kehangatan. "Kami tahu ini tidak biasa. Tapi kami juga tahu bahwa Allah mempertemukan orang bukan karena status, tapi karena hati." Siti menunduk dalam. Air matanya mulai tumpah, tapi tidak disertai suara. Hanya tetes yang jatuh pelan ke pangkuannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan seorang anak majikan, apalagi seseorang seperti Fadil, menyatakan sesuatu seperti ini. "Aku tidak butuh jawaban sekarang," lanjut Fadil. "Tapi ketahuilah, aku sungguh menghormatimu. Ini bukan balas budi. Ini adalah perasaan yang tumbuh sejak kau memungut dompet itu." Siti menggigit bibirnya, menahan emosi. Dalam hati, ia beristighfar berkali-kali. Ia takut salah langkah. Ia takut melukai siapapun. Tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa sejak pertama kali Fadil mengajarinya membaca kontrak, ada rasa aneh yang tumbuh di dadanya. Hari itu, Siti kembali ke kamarnya tanpa memberi jawaban. Ia sujud dalam sepi, meminta petunjuk kepada Allah. Apakah ini jalannya? Atau hanya ujian hati yang harus ia lewati? Malam turun tanpa bintang. Tapi dalam kegelapan, ada cahaya kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Sebuah bisikan lembut bahwa mungkin ini bukan mimpi. 3 hari berlalu dalam diam. Siti lebih banyak menyendiri. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum pada pelanggan di butik, tapi hatinya berkecamuk. Ia tahu, lamaran Fadil bukan hal kecil. Ini bukan tentang cinta saja, tapi tentang dua dunia yang sangat berbeda mencoba bersatu. Ia gadis kampung, anak petani. Sedangkan Fadil, anak orang kaya, lulusan luar negeri, pewaris bisnis besar. Tapi setiap kali ia ragu, ia teringat pada satu hal, Allah Maha membolak-balikan hati. Pagi itu, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Tuan Hussein. Tuan rumah itu sedang membaca koran, tapi segera meletakkannya ketika melihat Siti masuk. "Saya sudah mempertimbangkan semuanya, Tuan," ucap Siti lirih. "Tapi mantap. Jika keluarga tidak keberatan, dan jika ini sungguh dari ketulusan hati, saya siap." Tuan Hussein tersenyum tipis. Ia bangkit dan menepuk bahu Siti pelan. "Kami tidak pernah main-main dalam hal kehormatan. Kamu sudah membuktikan dirimu lebih dari cukup." Hari itu juga, kabar bahagia menyebar di rumah besar itu. Para pelayan yang semula tak percaya, akhirnya hanya bisa berdecak kagum. Fadil tampak seperti orang yang baru saja mendapat dunia. Ia tersenyum terus, bahkan memeluk ayahnya dan mengucap syukur berkali-kali. Pernikahan disiapkan sederhana. Siti yang menolak kemewahan, memilih gaun buatan tangan sendiri. Nyonya Hussein membantunya menjahit malam-malam terakhir sebelum hari bahagia. Gaun putih itu dihiasi rendah halus, dengan sulaman kecil di dada bertuliskan satu kata dalam huruf Arab. Amanah. Karena semua ini bermula dari satu kejujuran kecil. Hari itu, langit bersih dan angin lembut. Di sebuah halaman luas dengan lampu gantung dan taman yang wangi, Siti berdiri di samping Fadil.
Suaranya pelan saat ijab kabul dilafalkan. Tapi gemanya sampai ke hati siapapun yang mendengarnya. Setelah acara, Fadil menggenggam tangan Siti pelan. Di depan para tamu yang sebagian besar tak percaya dengan kisah mereka, ia berbisik dengan lirih, cukup hanya didengar istrinya. Kalau saja kamu tak mengembalikan dompet itu, aku takkan pernah tahu arti jujur yang sesungguhnya. Siti menatap suaminya. Mata mereka bertemu. Kalau bukan karena Allah yang menjaga hati ini, aku mungkin tak akan pernah berani terima kamu. Mereka tersenyum bersamaan. Dan sejak hari itu, rumah besar keluarga Hussein tak hanya dikenal karena kekayaannya, tapi juga karena sebuah kisah nyata tentang pembantu jujur yang diberi hadiah paling tak terduga, pernikahan dengan anak bos. Sebuah hadiah yang bukan karena keberuntungan, tapi karena hati yang bersih, dan keyakinan bahwa kejujuran tidak akan pernah sia-sia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran adalah pintu bagi keberkahan hidup. Dalam keadaan sesulit apapun, memilih untuk tetap jujur akan selalu membawa kita pada kebaikan, meski terkadang harus melewati ujian yang berat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Kahfi 29. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, dengan harapan bisa menyentuh hati dan mengajak kita semua merenung serta mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang digambarkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.